walaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? 6. Amar putusan memutuskan. 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Komisioner berkesimpulan, 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KIP, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 6. Amar putusan memutuskan. 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANDRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANDRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Sebenarnya kami sudah memprediksi majelis akan seperti ini dari awal. Pasti yang kami katakan, kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Iya. Cukup ya? Iya, baik. Jadi kami belum bisa terima. Baik, ya. Saudara termohon, ada yang mau sampaikan? Ya, Iya, kami menerima. baik, ya. Terima kasih. Tambahan yang mulia. Sudah. Saudara termohon sudah cukup. Saudara ada tambahan, singkat saja ya, singkat saja terkait dengan apakah saudara menerima atau tidak putusan yang sudah dibacakan oleh majelis. Ya, terima kasih. Singkat ya. Majelis Komisioner yang kami hormati, bahwa keputusan hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Advokasi kami adalah keputusan yang sudah kami duga ya. Tetapi kami harus sampaikan pada momentum ini bahwa ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan. Mengapa? Karena putusan ini sangat penting untuk menjadi preseden bagi sengketa informasi publik di masa depan. Kemudian tolak ukur keterbukaan dokumen publik dalam proses demokrasi dan ukuran akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Kami sebenarnya berharap banyak karena KIP ini dari sekian banyak pemantauan kami merupakan benteng terakhir daripada perjuangan ini. Baik. Dan tentu saja ini sangat mengecewakan. Baik, tapi tentu silakan. saja kami tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menerima dan mungkin akan melakukan upaya lainnya. Terima kasih. Majelis akan membacakan ketentuan yang sudah cukup ya, Artinya poinnya sudah bisa diterima. Intinya kan saudara sudah cukup. Saudara Sedikit boleh dong, sedikit. Paling setengah 30 detik aja. Boleh kan? poin aja ya, baik. Oh iya. Ya. Poinnya hanya persoalannya nanti di akhirat aja nanti. Bagi Baik. siapapun. Wayangnya juga bawa aja Pak Roy, saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Sama-sama menantikan lah hasilnya gimana, karena kan proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, wayangnya juga bawa aja Pak Roy, saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Ini ngaco ini. Hoax kok dipercaya. Aduh, kualitas juru bicara kok masih percaya hoax. Nanti gantian. Baca lah putusan pengadilan segala itu hoax itu kayak gitu masih percaya. Aduh, Ini kan tadi kasihan. dituduh-tuduh Kasihan juga, udah Gajah. gajah ini udah kasihan bener nih. Nggak percaya hoax ini benar-benar jatuh ini. Ini jatuh Kalau ini. Pak Roy mau nyenggol orang, Pak Roy disenggol jangan ngomong dong. Nggak ada yang
Dudi Purwagandi ini kan bendahara oke. TKN Jokowi Pak 2019, Menhub, oke. Pak Menhub. Maka kita melihat kepentingan beliau ini mengamankan kebijakan pemimpinnya terdahulu, pemimpinnya Jokowi. Saya melihatnya di situ aja analisis saya. Masuk akal dong. Ya, ini Bang, begini Bang, tunggu dulu Bang, tunggu dulu Bang, tunggu dulu, saya klarifikasi dulu Bang. Gini, Ini itu sangat Bang, tendensius. Pak Dudi sangat Purwagandi. tendensius. Pak Gini, Dudi gini, Purwagandi. saya dulu Bang. Bentar, Kenapa saya- begini? Ini Pak Dudi, tim pemenangan Pak Jokowi 2019, betul ya? Saya tidak familiar dengan nama beliau. Ya, Bendahara. jadi begini Bang, Oke. jadi begini Bang. Ya, presiden siapapun, baik itu Presiden Jokowi, Prabowo, walaupun kita mundur ke Presiden SBY, mereka bisa membuat program sebaik mungkin untuk rakyat. Tetapi kalau pembantu-pembantunya tidak bisa bekerja dengan benar, melakukan hal-hal dengan benar sesuai undang-undang, tentunya itu belum tentu bisa juga jadi salah presiden. Makanya ada reshuffle. Paham ya Bang ya? Jadi apapun yang terjadi di negara ini, jangan berharap presiden itu paham 100%. Ya kalau begitu Karena kita harap Pak presiden Prabowo juga- segera meresapel Menteri Perhubungan saja. Ya kan begitu, Itu karena saja. memang kawasan Betul. Imit Morowali ini sudah menjadi polemik bagi bangsa ini. Betul. Kan itu persoalannya. Banyak masyarakat mengeluh, pejabat mengeluh tidak bisa mengakses kawasan ini. Terlalu eksklusif. Berarti kita sepakat ya, belum tentu salah presiden dong, berarti kan? Ya Sepakat belum ya? tentu. Susah loker gitu katanya Mas. Akan segera kita siapkan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu di Dan level apa Mas Gibran? dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Tapi gimana nih Mas? Maksudnya bersiap untuk AI sementara cari kerja aja banyak yang kesulitan gitu. Banyak yang ngeluh Ya. susah loker gitu katanya Mas. Akan segera kita siapkan SDM sekolah-sekolah yang nanti ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah beda dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi sekolah vokasi, kampus-kampus ini nanti harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum dengan adanya Iya, kami kecewa, yang mana jelas kalian tiap hari mengikuti persidangan dan sudah tahu kan seperti apa persidangan itu. Nah, memang begitu, seolah-olah tegar hakim-hakimnya berakhir seperti ini sudah terbiasa pada masa-masa akhir-akhir ini. Ya kan, kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh Andri. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh Andri ternyata tidak disimpan oleh Andri. Dan rujukan di dalam proses-proses sebelumnya itu rujukan pada keputusan KPU yang sudah dibatalkan. Bagaimana rujukan-rujukan dalam proses itu merujuk ke suatu putusan sudah dibatalkan, tapi putusannya malah dengan menolak kami. Ya, biar masyarakat tahu, karena tiap hari, tiap sidang masyarakat mengikuti, ya kan? Tahu persis dan Anda juga tahu, ya kan? Selama ini Anda persidangan,
bagaimana situasi persidangan dan sebagainya. Mereka ngakui tidak menguasai, KPU tidak menyerahkan, yang sampai sekarang katanya masih dikuasai oleh KPU. Itu jelas pelanggaran undang-undang. Makanya saya juga heran kenapa hakim bisa memutuskan seperti ini, ya kan? Pada masa-masa yang rezim yang sudah berubah. Sekarang kan bukan Pak Jokowi lagi, ini kan Prabowo kan artinya. Nah, dalam penegakan hukum ini seharusnya ada reformasi, ya kan? Bukan reformasi itu bukan hanya pada kepolisian, seharusnya pada kejaksaan dan pengadilan-pengadilan atau lembaga-lembaga administrasi seperti ini. Seperti itu. Ya kami pasti dong, karena kami kecewa dan kami tidak bisa terima, kami sampai PT UN nanti. Saya katakan nanti, kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Itu kan kami katakan tadi. Ya seperti itu. Juga ini menyangkut Jokowi. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan, Jenderal Sapri Samsudin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Sapri Samsudin bilang kaget. Ada bandara sudah 5 tahun itu, aneh bin ajaib. Tapi bukan di situ yang saya katakan. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun, jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata, dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui ini tuh bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita. Wah itu pengkhianatan. Wah ini dosa besar nih. Jadi di samping Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan, begundal di dalamnya juga harus diusut. Nah karena itu Pak Prabowo harus usut ini. Ini penghinaan kepada bangsa, merusak kedaulatan. Karena untuk pesawat bisa masuk ke Morowali itu yang jauh dari perbatasan negara, itu kan instansi yang terlibat sedemikian banyaknya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, kemudian juga ada Airnav juga. Dan jangan lupa TNI ini, TNI AU punya Kohanutnas, Komando Pertahanan Udara Nasional, yang setiap saat 24 jam sehari sepanjang tahun itu memantau traffic keluar masuk Indonesia, bahkan di dalam Indonesia. Begitu ada yang melanggar wilayah Indonesia, masuk tanpa ada izin, tanpa ada identitas yang jelas, itu langsung pesawat-pesawat tempur kita itu dimobilisasi. Kalau sampai ini bisa lewat, berarti Kohanutnas nggak berfungsi juga kan? Nggak berfungsi gitu. Atau mungkin memang ada orang lain, oknum-oknum begitu barangkali yang bermain di situ untuk memberikan jalur